No broke boys, no new friends. I'm that bitch, you give me my test. Ain't no lie, ain't no shade. Fuck on me, then you know keep paid. Look so good, makes no sense. Badass bitch with my badass friends. No broke boys, ain't no shade. Fuck on me, then you know keep paid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Teknologi Indonesia ingin mewawancarai Ibu mengenai hal-hal manajemen dan akuntansi. Permisi Bu, kami di sini dari Universitas Teknokrat Indonesia ingin mewawancarai tentang tugas manajemen, yaitu bagaimana Ibu berkomunikasi dengan karyawan sehari-hari. Ya, biasa saja sih, karena karyawan itu sehari-hari itu udah saya anggap seperti anak saya sendiri, seperti adik saya sendiri. Saya mengajarin orang juga, nggak seperti karyawan-karyawan yang lain juga. Saya sebagai pemilik di sini mah sama karyawan ya santai-santai aja. Terus untuk mengontrol kualitas makanan yang dijual, kayak gimana? Ya, setiap hari itu walaupun ada yang tukang masak, tapi yang harus mencicipi, yang harus melihat apa layak apa enggak yang mau disiapin itu harusnya emang harus saya yang ininya. Karena terutama kalau di warung makan itu, terutama yang di ini tuh yang satunya kebersihan dan rasa. Nah, terutama rasa harus saya yang mencicipi, terlebih belum dihidangkan ke depan. Walaupun ini ada orang yang masak juga, tapi saya tetap turun tangan untuk mencicipi dan untuk melihat kebersihannya atau ke ininya itu untuk dihidangkan di depan. Baik, kalau untuk memantau kinerja karyawan setiap hari, kayak bagaimana Ibu untuk memantaunya? Saya akan terus memantau, jadi kelihatan siapa aja yang rajin, siapa aja yang malas, itu karyawan saya. Cuman kalaupun ya itu dia, kalaupun malas kayak mana tetap saya tegur secara halus. Saya karena menganggap orang juga kan bukan seperti karyawan, saya anggap dia itu seperti anak saya, apa adik saya. Jadi saya sama karyawan saya tetap saya tegur kalaupun itu ada kesalahan mereka gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk wawancaranya. Oke, ya sama-sama. Baik Ibu, selanjutnya untuk pendapatan setiap bulannya itu kira-kira berapa Bu? Atau sehari gitu? Kalau setiap bulannya itu pendapatannya itu hampir masuk 46 sampai 48 masuk 48 juta. Nah, baik, lanjut untuk biaya bahan bakunya per belanja gitu. Kira-kira berapa Bu? Kalau untuk bahan bakunya itu per bulannya itu bisa 32 sampai di 35 juta tergantung, karena kalau bahan bakunya kan nggak bisa kita iniin ya, karena dia setiap hari ada naik turun harga bahan baku. Jadi nggak diiniin setiap bulannya berapa gitu ya, sekitar 34-35 gitu lah ya. Lalu untuk biaya sewa setiap tahun per tahun itu gimana? Kalau saya nggak tahunan, karena di sini saya pakai bulannya, jadi sekitar 700 sampai 800 ribu satu bulan. Baik, untuk biaya listrik dan air bagaimana Bu? Biaya listrik dan air sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tujuan kegiatan PKM kami dari Matkul Akuntansi. Laporan pengabdian ke masyarakat ini memiliki 3 tujuan utama untuk membantu UMKM warung makan dalam meningkatkan pengelolaan keuangannya. Yang pertama yaitu analisis kondisi keuangan. Menganalisis kondisi keuangan warung makan untuk memahami situasi finansial saat ini. Lalu yang kedua, identifikasi pendapatan dan biaya. Mengidentifikasi pendapatan dan biaya. Lalu yang ketiga, yaitu perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi menghitung laba rugi sederhana untuk mengetahui profitabilitas usaha dan kesehatan finansialnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rekap data keuangan. Berikut ada ringkasan data keuangan bulanan yang dianalisis dari warung makan ini. Yang pertama itu adalah pendapatan. Pendapatannya itu adalah 46.200.000. Untuk biaya bahan bakunya itu adalah 34.052.000.
Untuk biaya sewanya itu ada 700.000 dan untuk biaya listriknya itu adalah 200.000. Selanjutnya adalah perhitungan laba rugi. Di sini terdapat tabel yang terdapat kolom debit dan kredit. Pendapatan sebesar 46.200.000 masuk pada kredit dan HPP masuk ke dalam debit. Biaya sewa masuk debit, biaya listrik dan air masuk kepada debit. Jumlah dari debit sebesar 34.952.000 dan bagian kredit sebesar 46.200.000. Jadi menghasilkan laba bersih sebesar 11.248.000. Selanjutnya ada laporan rugi laba. Total penjualan sebesar 46.200.000 dikurangi dengan HPP 34.052.000 akan menghasilkan laba kotor sebesar 12.152.000. Kemudian biaya administrasi dan umum, biaya sewa dan listrik sebesar 700.000 dan 200.000. Total biaya admin adalah 900.000. Untuk mendapatkan laba bersih, kurangi laba kotor dengan jumlah biaya admin, yaitu 12.152.000 dikurangi dengan 900.000. Hasilnya adalah 11.248.000. Nah, itu adalah laba bersih dari warung tersebut. Kesimpulan analisis pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil menganalisis kondisi keuangan warung makan melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa warung makan menghasilkan laba bersih sebesar 11.248.000 per bulan. Pengabdian ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan.